Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Apa kabar semuanya? Di masa pandemi ini mudah-mudahan semua senantiasa sehat dan masih mematuhi protokol kesehatan yang telah diumumkan oleh pemerintah. Hal ini juga akan membantu tenaga kesehatan dan membantu menunda penyebaran COVID-19. Nah, kali ini kita akan bahas obat yang lagi ramai diperbincangkan setelah obat yang kemarin yaitu chloroquine. Kali ini kita akan bahas dexamethasone. Dexamethasone ini obat apa dan bagaimana cara penggunaannya sebenarnya, apakah boleh digunakan bebas dan apa saja efek sampingnya. Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi ternyata dexamethasone adalah golongan obat kortikosteroid. Kortikosteroid itu adalah obat yang bentuknya menyerupai hormon yang dihasilkan oleh korteks adrenal, yaitu ini ibaratnya ada ginjal, di atasnya itu ada seperti topi. Nah, itu adalah kelenjar adrenal, dia menghasilkan kortikosteroid. Dexamethasone ini sendiri menyerupai glukokortikoid. Apa saja efeknya? Yaitu yang pertama adalah antiinflamasi. Inflamasi sendiri adalah keadaan peradangan, baik itu terjadi akibat adanya cedera atau terjadinya potensi cedera pada suatu organ atau jaringan. Nah, jadi dia bekerja sebagai antiinflamasi, artinya dia mencegah terjadinya radang. Mungkin secara spesifik bisa secara langsungnya ialah menghambat terbentuknya prostaglandin. Prostaglandin ini berperan dalam proses peradangan. Nah, selain itu dia juga berperan sebagai imunosupresan. Kerjanya imunosupresif, yaitu menekan sistem imun. Makanya masih kontroversi penggunaan dexamethasone ini pada infeksi virus karena virus itu sendiri membutuhkan daya tahan tubuh yang baik, sementara efek dari obat-obatan kortikosteroid ini dapat menekan sistem imun. Selain itu efeknya ialah antiproliferatif, yaitu mencegah terjadinya pembelahan sel dan juga vasokonstriksi, artinya supaya pembuluh darah kita itu menyempit ya, kontriksi seperti menjepit. Lawannya adalah dilatasi, yaitu mengembang. Mudah-mudahan sampai di situ paham dulu ya. Oke, memang mungkin agak sedikit jelimet. Umumnya obat-obat kortikosteroid ini digunakan untuk obat-obat untuk penyakit-penyakit kronis ya, yang membutuhkan pemantauan dari dokter dan pertimbangan-pertimbangan khusus. Karena apa? Karena efek sampingnya itu banyak sekali. Nah, ini yang perlu digarisbawahi pada orang yang suka pakai obat-obatan bebas. Sampai ada klaim kemarin ini adalah obat warung. Salah ya. Sebenarnya obat ini tidak boleh dijual di warung karena obat ini bahkan harus keluar dengan resep dokter. Siapa yang bisa membaca resep dokter adalah apoteker. Otomatis yang bisa mengeluarkannya adalah apotek ya, bukan toko obat berizin, bukan warung, dan lain sebagainya. Apa saja emangnya manifestasi atau gejala terganggunya sistem tubuh akibat efek samping dari obat dexamethasone yang tergolong kortikosteroid ini? Ada banyak ya. Kortikosteroid ini kerjanya dapat berefek samping di endokrin, yaitu hormon, neuropsikiatri, persarafan dan jiwa, gastrointestinal atau saluran cerna, muskuloskeletal yaitu koordinasi otot, kardiovaskular, jantung, dermatologi yaitu kulit juga, okular dan imunologis tentunya ya. Okular adalah mata, imunologis adalah sistem kekebalan tubuh. Meskipun pemakaian obat kortikosteroid mempunyai banyak efek samping, namun dengan pemantauan dan
kalkulasi yang cermat oleh dokter itu dapat diminimalisir efek sampingnya dan dimaksimalkan penggunaannya untuk mengobati penyakit tertentu. Sampai di sini paham ya tujuannya? Nah, kembali ke topik awal ya. Baru-baru ini pemerintah Inggris mengumumkan bahwa mereka menemukan fakta baru bahwa dexamethasone ini dapat mencegah kematian pada orang-orang yang memang sudah kritis akibat COVID-19, yaitu on ventilator or on oxygen therapy ya. Jadi oksigen itu sebenarnya bukan kayak nyaman-nyaman aja ya, tapi dia adalah terapi. Ada kalkulasi khusus untuk menggunakan oksigen, jika tidak tepat dapat menjadi racun bagi tubuh kita ya. Dan ternyata obat ini malah tidak punya efek apa-apa pada mereka yang gejalanya ringan atau sedang. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk menekan angka kematian sebenarnya ya, bukan untuk menekan angka kesakitan atau morbiditas. Angka kematian ialah mortalitas. Jadi di Inggris sana ini obat dexamethasone tentunya yang injeksi ya pada mereka yang kritis. Injeksi itu suntikan, bukan dengan yang oral atau yang kita biasa lihat di apotek ya, bukan. Jadi mereka itu punya kalkulasi sendiri untuk mengkonsumsinya ya. Pada saat itu di sana digunakan ada dosisnya. Saya nggak akan jelaskan di sini ya, karena saya takut ini disalahgunakan. Nah, obat itu digunakan pada mereka yang kritis, yaitu menggunakan ventilator atau menggunakan terapi oksigen. Itu dapat menurunkan angka kematian sampai 20%. Jadi terapinya itu diberikan dalam 10 hari. Dan sejauh ini obat yang memang terbukti punya manfaat langsung untuk penderita COVID-19 ya, karena dia kan virus, jadi tentunya antivirus dong ya. Antivirusnya ialah remdesivir ya. Remdesivir ini mampu mempersingkat lama rawatan selama di rumah sakit. Artinya yang seharusnya lama rawatan di rumah sakit akibat COVID-19 itu sekian hari, dia jadi lebih pendek begitu ya. Namun obat ini belum diproduksi luas ya, hanya pada kalangan tertentu saja dan pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kenapa dexamethasone ini memberi dampak baru? Karena memang angka kematian akibat COVID-19 ini semakin meningkat ya. Makanya ini harus dicegah dari pasien-pasien yang kritis ini supaya tidak jatuh ke keadaan kematian. Karena memang perburukan yang terjadi pada COVID-19 ini cepat. Dia dari pakai terapi oksigen bisa langsung pakai ventilator gitu ya. Selain itu kortikosteroid punya withdrawal effects ya, efek akibat penghentian terapi tiba-tiba. Karena menghentikan terapinya ini juga butuh turunnya itu perlahan. Makanya memang harus dokter yang menanganinya. Untuk itu bagi kita yang memang mungkin banyak media mengumumkan ini adalah pencerahan baru atau ini obat biasa ada di warung katanya ya. Bahkan yang ditunjukkan itu adalah obat dexamethasone yang model tablet. Jadi jangan telan mentah-mentah informasi itu ya. Kita perlu telusuri lebih lanjut dan konsultasi ke dokter, karena kita ini bukan tukang ya. Bukan berarti sakit A obatnya B, sakit C obatnya D, bukan. Itu perlu telaah lebih lanjut untuk masing-masing orang, karena masing-masing orang itu punya kekhasan sendiri. Ciri khasnya itu bisa meliputi dari tubuhnya sendiri, penyakit yang berjalan di tubuhnya itu, dan memang protap di negara kita juga belum pakai itu. Di Inggris sana memang mereka itu orang kesehatannya sudah kolaborasi ke pemerintahnya sendiri, karena memang penelitian yang dijalankan ini juga sudah atas izin pemerintah. Nah, untuk itu kita jangan asal-asal langsung beli obat dexamethasone, karena efeknya itu banyak sekali. Dan jangan sekali-sekali menyebarkan info-info yang salah tentang obat ini, apalagi menumpuk ya. Jangan telan mentah-mentah, sebaiknya konsultasikan ke dokter dulu. Jangan seperti obat kloroquine kemarin juga ya, ada beberapa oknum yang memang suka timbun-timbun atau konsumsi tanpa resep dokter. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Jika kamu sudah terlanjur beli ya, sebaiknya tidak usah dikonsumsi. Atau jika kamu ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Semoga saya punya waktu untuk membalasnya. Semoga video ini memberi manfaat dan bagikan ke semua orang, supaya manfaatnya tidak hanya tinggal di kamu dan didapat oleh semua orang. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye bye.